Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 9 April 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTK edisi terakhir. Oke, seperti biasa ya, karena ini hari Minggu, edisi hari Minggu, kita akan membahas IHSG sesuai dengan apa yang ada di Stockcall ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah membaca Stockcall tadi sore ya, sudah kita publish di website dan mungkin Bapak Ibu sudah membacanya ya. Jadi minggu kemarin IHSG sudah turun tapi belum menutup gap ya, sudah turun 0,18 ya, jadi tipis banget pergerakannya dan relatif konsolidasi. Saya melihat juga beberapa transaksi itu tidak cukup kuat untuk melawan pergerakan market yang flat gitu ya. Ya ini mungkin karena dampak dari orang mau beli juga udah nanggung karena beberapa waktu ke depan ada libur panjang, dan juga namanya kalau orang big player yang menggunakan ada bunga ya, ada biaya bunga, mereka pasti akan mengurangi posisi, sehingga ya kami masih melihat ini adalah dalam waktu beberapa perdagangan ke depan ini sampai dengan akhir atau setelah libur lebaran nanti, kemungkinan kita harus ekstra hati-hati karena ya ketika terjadi ketidakpastian di market ya, ketidakpastian itu muncul ketika kita libur gitu ya, kita nggak bisa merespon dengan cepat. Nah, takutnya nanti terakumulasi ketika libur panjang, terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak prediksi sebelumnya di global dan sebagainya. Nah, ketika market kita buka, nah itu akan terakumulasi. Nah, itulah yang mungkin saya lihat sedang diantisipasi oleh big player, dan juga mereka selain mengurangi cost untuk bayar bunga, mereka akan cenderung untuk mengantisipasi ketidakpastian yang akan terjadi itu ya. Sehingga untuk minggu ini saya lihat potensinya masih sama dengan minggu kemarin, melemah mengarah ke gap. Ini masih dalam koreksi yang wajar. Dan ya mungkin saja tidak menutup kemungkinan ya dia akan turun kembali, karena di bawah sini juga terdapat gap yang terbuka di 6560 ya. Jadi support yang sebelumnya itu terdapat gap karena naiknya langsung lompat ya. Begitu ya. Jadi kira-kira untuk minggu ini Bapak Ibu bisa baca di Stockcall. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan saham, dan malam ini sedikit banyak saya melihat banyak orang yang curhat gitu terkait posisi yang sedang merugi investasi ya di saham Gotoh dan saham BUMN Karya BSBP ya, yang tentunya tidak sedikit lah ya di luar sana yang mengalami pengalaman serupa. Dan mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ini ya terkait Gotoh, terkait WSBP itu mungkin mewakili banyak orang. Nah, nanti kita akan coba share bagaimana ketika kita mengalami salah investasi, apa yang harus kita lakukan ya. Apakah kita biarkan atau kita harus segera lakukan hal yang sifatnya ya kita harus segera lakukan itu ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan saham ya, malam ini saya akan berikan informasi eksklusif ya, seperti kemarin-kemarin ya. Hari Senin besok ya kita ada promo untuk bundling trade vesting untuk peer syariah dan private trading room 12 bulan ya. Jadi ini untuk yang sudah merasa yakin dengan YEF, ini cocok ya untuk 12 bulan ke depan. Anda tidak hanya trading bersama YEF, tapi Anda juga berinvestasi dengan YEF ya. Oke. Jadi silakan, karena ini masih saya umumkan sekarang, kemungkinan masih ada slot, ini cuma untuk 5. Jadi kalau kemarin langsung habis dalam waktu 1 hari, jadi ya memang cuma 5 aja. Kita nggak bisa banyak-banyak karena kita juga sedikit, takutnya tidak terlayani dengan baik ya. Kalau kita konsultasi sekarang ini banyak sekali yang kondisi seperti nyangkut di ini, nyangkut di situ dan sebagainya. Member baru itu banyak mengalami hal-hal yang saat ini ya bisa dikatakan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena rata-rata ya member baru saat ini banyakkan angkatan pandemi yang mungkin tidak merasakan sebelum pandemi bagaimana market berjalan gitu ya. Nah,
kita langsung mulai ke pembahasan saham yang pertama ya. Baik, yang pertama dari Pak Anwar, terima kasih advice Pak Yef selama ini mengenai ITMG. Sudah saya jual beberapa. Dari pertimbangan saya sendiri, awalnya mengincar dividen dikarenakan average 40, dan Pak Yef kemarin bilang ada potensi longsor ke 3800. Besok Senin saya akan jual semuanya. Mohon saran apakah bijak saya menunggu di 3800 untuk swing, atau saya cicil setelah ARB 2 kali nanti ya. Tujuan saya untuk swing apabila turun sampai dengan 3800, potensi kenaikannya sampai berapa. Saya tertarik untuk gabung PTR bila dalam waktu dekat ada promo. Ini ada promo ya. Nah, untuk ya kemarin kita pembahasannya target pullback sebelum dividen gitu kan. Jadi nggak langsung ke 3800 ya, kita harus luruskan dulu. Siapa tahu ada yang belum nonton, silahkan tonton. Karena yang dipertanyakan adalah potensi kenaikan sebelum dividen. Dividennya kapan? Dividennya dalam waktu dekat ya harusnya. Nah ini, nah target kita sudah tercapai di 41 100 ya. Jadi kalau tidak salah Pak Anwar juga yang bertanya ya terkait potensi kenaikan sebelum dividen. Nah kami sampaikan di 0,618 ini ya, gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah bijak menunggu di 3800. Jadi kan ini belum terjadi penurunan ya. Kita lihat ex-date-nya itu tanggal 11 April, artinya mungkin hari Selasa ya, gitu ya. Jadi mungkin besok masih ada naik sedikit di 41.900 dan sebagainya, itu bisa take profit di situ. Kalau Anda sama dengan saya bahwa nanti setelah dividen dia turun ya. Nah, kalau kita melihat potensi ke 3800 ya. Kita coba lihat. Apakah bijak tunggu di situ gitu ya. Nah, ini ya. Itu 0,38 dan juga merupakan resist sebelumnya. Ini ya. Sehingga ya apakah bijak nunggu di situ? Kalau saya rasa nanti harus dilihat lagi. Jadi kalau Anda mau menunggu, tunggu dulu aja. Yang sekarang ini sudah punya posisi yang mungkin untuk target swingnya sudah tercapai ya, kalau Anda nggak cari dividen loh ya. Nah, kalau misalkan kita mau nunggu di bawah, ya nanti kita lihat juga di sini nanti dia tepat di 0,618 atau ada kenaikan sampai dengan 0,7, karena itu nanti bisa berbeda. Kenapa begitu? Karena kita akan menentukan target ekstensinya ini akan selaras atau tidak dengan retracement dari wave besar ini. Jadi ini adalah koreksi minor dari wave besar ini. Jadi kalau dia naiknya misalkan katakanlah di 0,7, berarti kan target ekstensinya tidak di 3800 atau 3700, itu di 28350. Nah, ini nanti makanya ini nanti peaknya ini akan menentukan berapa target ekstensi. Kalau sekarang ini kita lihat dari target retrace 0,3 dari wave besarnya itu di 3800 3700 gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mencari berapa nanti ekstensi dari wave koreksi yang satu, itu A, B, C ya. Jadi kita mencari target ekstensi yang C, itu kita harus menunggu B-nya itu setinggi apa. Nah, di situ kita bisa tarik Fibo untuk menentukan, mengestimasikan. Oke, mengestimasikan, bukan memastikan ya, mengestimasikan apakah ada korelasi atau tidak dengan wave besarnya. Ya, biasanya nanti kalau kita ketemu dua angka yang berbeda, kita akan menyebut dua angka berbeda itu sebagai area target koreksinya. Yang jelas, ya untuk sementara ini di 3700 atau 3800 itu bisa menjadi level tunggu ya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata di sini dia ada rebound misalkan di atas 3800, misalkan di 34 250, boleh nggak kita trading dulu di situ? Boleh, karena ya tidak tiba-tiba turun ke sana, karena sekarang ini kan ya batas turun juga terbatas, tidak seperti sebelum pandemi, belum simetris ya sekarang ini. Jadi ya mungkin ada proses naik dan turunnya dulu gitu ya, nggak langsung ujuk-ujuk ke sana gitu kan. Nah, kalau Anda mau trading mencari katakanlah 5%, 4%, 6% mungkin bisa gitu ya, tetap bisa. Jadi tergantung nanti seperti apa, kita akan lihat peak dari B ini. Kalau B-nya ini lebih tinggi dari 0,7, nanti juga hasilnya berbeda. Bisa saja dia ketemu di 0,618 dari retrace yang besar ini juga gitu, bisa di 30-an ribu.
Seperti itu perkiraan saya. Jadi sementara ini kita akan lihat dulu bagaimanakah respon nanti setelah dividen ya. Oke, tolong bahas saham IPO NSSS. Bagaimana kondisi teknikal saat ini, punya di harga 143, apakah masih memungkinkan untuk naik secara teknikal? Terima kasih. Oke, kita lihat. Ini target terakhir sudah kita bahas sebelumnya di 155. Untuk saat ini kalau kita lihat trennya, tren ya, kita lihat tren ini belum cukup terlihat dengan jelas karena ini saham baru. Ini relatif sedang diuji. Kalau dia tembus, dia akan turun dulu ke 141. Namun ya bukan berarti ini nanti langsung downtrend gitu ya. Bisa aja dia nanti proses koreksi ini untuk naik tinggi gitu ya. Jadi sementara ini karena penutupannya begini, mungkin dia akan turun dulu ke 140 membentuk high low ya. High low baru itu nanti mungkin sama dengan ini atau bisa lebih rendah karena di sini ada lower shadow, dan nanti kita bisa tarik tren baru tapi tetap uptrend masih sampai dengan saat ini ya. Dan untuk target naiknya sementara ini karena ini adalah low terakhir ya, kita bisa tarik target ekstensinya itu di 160-an ya. Jadi sementara ini kalau dia turun tidak lebih dari lower shadow ini, ya ini targetnya di 164. Sehingga kalau Anda punya di 143, enggak, kalau saya punya, saya memposisikan di posisi Anda, saya punya di 143, saya akan proteksi itu di 140 ke bawah. Kalau dia misalkan breakdown, turun dan tutup di bawah situ, saya akan jual dulu. Kalau dia balik, saya akan buyback dengan modal yang lebih besar. Katakanlah ya, itu strategi kami ya. Kalau kita cut loss, kemudian kita buyback itu, kalau kita buybacknya di harga yang lebih tinggi, biasanya cuma modal yang sama. Tetapi kalau kita buyback lebih rendah, kita akan beli pakai modal yang lebih besar, ya. Misalkan kita beli pertama 5 PV, kita akan ambil 10 PV setelah itu ya. Jadi ini saat ini kita lihat dari candlenya masih di dalam tren naik, masih menguji tren, belum tentu dia breakdown. Tapi karena ini candlenya kurang bagus ya, kita ngambil amannya dia turun dulu ke 140 ya. Tapi ini arahnya masih ke 1,618 ini ya, di 164 sekalipun dia mungkin turun dulu ke lower shadow di 138. Seperti itu. Tolong bahas saham Medco untuk swing. Hasil RUPS Medco menunjukkan kenaikan laba yang baik. Apakah boleh dijelaskan potensi kenaikan sampai berapa? Posisi saya mau masuk hari Senin. Berarti di sini karena ada pembahasan terkait fundamental, kenaikan laba dan sebagainya ya, kita akan menggunakan view jangka panjang ya. Jadi kalau ada yang konsultasi, misalkan Anda ikut promo Pierce bundling dengan PTR seperti ini ya, Anda member, otomatis Anda memiliki dua membership, Anda membership PTR dan Pierce. Ketika Anda berkonsultasi, Anda harus jelaskan Anda itu member Pierce dan PTR, Anda mau pakai pendekatan trading atau investasi ya. Kenapa begitu? Karena advisornya berbeda, cara menjawabnya juga berbeda gitu ya. Di kita nggak sama, antara trading dan investing berbeda, menggunakan parameter yang berbeda, sistem yang berbeda. Sehingga kalau Anda punya dua membership, ketika konsultasi Anda harus jelaskan clear, saya mau invest, saya mau trading gitu ya. Jadi supaya apa, advisor kami juga nggak bingung, kita mau jawab apa nih, yang apa nih, trading atau invest, karena yang bersangkutan memiliki dua membership gitu ya. Jadi Anda harus juga menjelaskan, saya tuh mau invest di misalkan nih Medco ya. Pertanyaannya, saya mau invest di Medco karena ada RUPS mengatakan labanya naik bagus gitu ya. Nah, apakah saya di harga saat ini kita bisa beli untuk investasi ya? Jadi nggak bisa Anda konsultasi, saya mau konsultasi saham Medco bagaimana ya gitu. Jadi Anda harus jelaskan juga ya, sama dengan komen di YouTube ini harus di-clearkan supaya jawabannya yang nanti diharapkan adalah sesuai dengan apa yang harapkan. Karena trading dan investasi beda ya. Nah, ini pertanyaan jelas saya anggap ini untuk investasi, karena di sini menyangkut dengan fundamental. Nah, di sini sudah Medco sudah mencapai target turun ini ya, warna biru ini ya. Waktu itu dia mematahkan tren ini dan ini adalah target turunnya. Kalau ditembus ini ke sini. Nah, ternyata dia rebound di sini. Berarti bagus. Sekarang ini kita akan lihat bagaimana potensi ke depannya, jangka panjangnya. Karena di sini ada pembahasan yang ini terbentuk high low ya. Nah, makanya kita akan tarik trendline seperti ini. Ini tren yang dibentuk ya, dibentuk.
kita akan menggunakan, nah ini ya perbedaan antara trading dan invest. Trading biasanya menggunakan daily ke bawah. Kalau invest, kita menggunakan weekly paling jangka pendek untuk jangka pendeknya, dan jangka panjangnya kita menggunakan monthly. Makanya pertanyaan dan cara jawabnya juga berbeda, gitu ya. Nah ini ya, masih banyak yang orang itu nggak ngerti konsultasi saya member PTR dan peer. Konsultasinya kok bisa beda jawabannya, gitu. Saham A dengan saham B, ya itu karena Anda bertanya untuk pendekatan yang berbeda. Ya, gitu. Dan orang yang jawab itu juga berbeda. Saya kasih tahu ya, advisor PTR dengan advisor peer dan peer saja beda. Ya, apalagi PTR. Kalau PTR jelas dia memang spesialis untuk teknikal jangka pendek gitu loh. Ya, supaya Anda itu juga paham. Kalau Anda join peers dan PTR, Anda nanti bisa konsultasi dua pendekatan, invest dan trading. Jadi ini kita lihat dari apa yang ada di TradingView ya. Kebetulan di TradingView sudah update di full year 2022 ini sudah ada, dan pertumbuhannya memang dari atas sampai bawah ya. Kita lihat dari atas sampai bawah, bahkan ini di bawah ini 1000% pertumbuhannya bagus. Pertumbuhan yang bagus, memang rata-rata sektor energi, emiten energi memang terakselerasi dalam beberapa waktu terakhir ini. Namun kita juga perlu melihat bahwa sektor energi ini komoditi seperti minyak, harga minyak, batu bara itu sudah mulai turun ya. Jadi kemungkinan performance dari tahun 2023 ya sampai dengan kuartal kedua ini kemungkinan tidak akan lebih baik dari kuartal 1-2 tahun 2022. Jadi kalau sekarang dilaporkan bagus, belum tentu tahun depan bagus. Tahun ini bagus. Ini kan laporan 2022 tahun kemarin. Ya, acuannya adalah harga komoditas tahun 2022. Kalau harga komoditasnya berbeda di 2023, hasilnya juga berbeda. Jadi gitu harus dipahami juga. Jadi kalau kita invest itu, kalau misalkan harga komoditasnya sudah naik tinggi, tapi harga sahamnya belum naik nih, kinerjanya juga belum dilaporkan naik. Nah, berarti itu ada gap antara fundamental dengan harga sahamnya. Itulah peluang investasinya, ya. Seperti itu. Ini nanti kita akan tunjukkan contoh-contohnya ini juga ya. Ini salah satu contoh saham yang fundamental bagus, tapi harga sahamnya seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti itu cara melihat kita untuk investasi, menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita melihat sebuah fenomena jangka panjang seperti halnya kenaikan harga batu bara, kenaikan harga minyak misalkan. Kemudian kita lihat dari harga saham mayoritas dari sektor energi itu nggak naik, belum naik, atau mungkin sedang naik, kita harus mencari mana-mana saham-saham yang masih berpotensi naik lebih tinggi. Nah, seperti saham Medco ini kan kebetulan sudah naik kemarin ke 1380, ini adalah target di Stockholm PTR ya. Nah, berarti kalau dia masih melanjutkan kenaikan secara teknikal, dia akan melanjutkan ekstensinya ke 1980 ya, 1,618. Namun yang menjadi keraguan untuk saat ini adalah kinerjanya di 2023 ini apakah akan lebih baik dibandingkan tahun 2022 atau tidak, gitu kan? Kalau lebih baik ya kita optimis target ekstensi ini tercapai. Namun masalahnya adalah sekarang harga batu bara sudah turun, kemudian harga minyak juga turun ya. Nah, berarti asumsinya ya kinerjanya tidak akan lebih baik dari 2022 gitu kan. Nah, padahal harga sahamnya sudah naik gitu kan. Nah, ini ya. Dan menurut saya kenaikan Medco dibandingkan 2021 dengan 2022 ya. Ini kan 2021 ya, harganya di kisaran 600-an, ini sudah naik 100% lebih ya. Sehingga ya menurut saya ini kalaupun naik sifatnya adalah sifat jangka pendek atau swing mungkin, karena ya kenaikan ini sudah terjadi. Jadi kalau kita mau ambil sekarang ini nggak apa-apa, tapi untuk trading ya gitu, karena apa, fundamentalnya sudah terapresiasi di harga sahamnya seperti itu. Dan juga kita mengantisipasi apabila kinerja 2023 tidak setinggi 2022 seperti itu ya cara melihatnya. Jadi kalau saya mau bilang ya, kalau saya loh, nggak tahu kalau Anda, kalau saya akan trading dulu di saham Medco atau saham-saham komoditas yang lain yang sekarang ini memang
masih bisa naik masih. Ya, tapi kan kita bicara investasi itu kan kita hold 1 tahun depan, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Sedangkan harga komoditasnya sudah sudah jenuh gitu ya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Semoga mencerahkan lah. Tolong bahas saham NICE dari segi teknikal, target TP di berapa karena sudah all time high. Saham baru ya. Kemarin kita sudah bahas kan, ini juga. Nah ini ya targetnya ya. Masih sama di 116. Nih, belum tercapai ya mungkin dalam waktu dekat. Masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Oke, tolong bahas SMGR untuk swing, kapan waktu tepat untuk masuk. Oke, kalau kapan waktunya saya nggak tahu, tapi kira-kira harganya akan seperti apa kalau kita mau swing gitu ya. Nah sekarang ini swingnya sudah berjalan dan mulai swing turun ya. Ini swing naiknya ini. Swing naiknya sudah berjalan sejak 17 Maret sampai dengan 29 Maret. Kemudian dia turun ya. Dan sekarang ini dia kan, ini sudah kita bahas sebelumnya, ini turun 4%-an, 4,9%. Nah kalau dia rebound dari level saat ini, gitu ya, kita beri tanda ya. Nih ya, kapannya saya nggak tahu. Kalau dia bertahan dan dia rebound, Anda bisa ikut itu dengan TP di 6.600 sampai dengan paling tidak di 7.000-an. Itu target swing. Swing di dalam tren turun, karena ini trennya turun ya. Dan tren turun ini kalau berjalan ya ke 5.400 dan ke bawah lagi gitu kan. Jadi kalau Anda mau swing sekarang ini menurut saya belum, karena dia kemarin turun dengan volume yang besar seperti ini. Takutnya apa? Breakdown dan turun ke sini ya ke 5.450 ini. Kalau ditembus Anda tinggal tunggu di sini saja. Nanti apakah di sini langsung dibeli? Tidak ya, dikonsultasikan lagi di Yeftok ini ya. Jadi sementara ini karena dia tekanan jualnya masih cukup besar ini ya. Ya baiknya memang tunggu dulu. Ini kebetulan 2 hari bertahan di atas 6.000 ya. Nah kalau tembus ini meeng ya ke bawah ya 5.400 seperti itu. Tolong bahas SLIS untuk swing. Oke. Untuk SLIS saat ini konsolidasi dengan ruang yang relatif menyempit, tapi kita akan coba lihat apakah upside-nya ini cukup untuk ditradingkan gitu kan. Sekitar 6%-an kalau Anda mau cari profit 6% sampai enggak 6% ya. Berarti kalau upside-nya itu 6%, kita asumsikan 5% gitu ya. Kemudian cari upside-nya sekitar 10%-an, ini bisa. Dengan proteksi kira-kira 6%-an. Ya hampir 50-50 sih. Cuma kalau sekarang ini lihat volume transaksinya ini mulai meningkat, ini mungkin dia akan pullback ke 197 sampai dengan 200-an ini ya. Pullback ya. Kali ini downtrend juga. Seperti itu. Lanjut. Tolong bahas fundamental WiFi, apakah layak invest? Kemarin kita kalau nggak salah sudah pernah bahas terkait saham WiFi ini juga. Kalau fundamentalnya aja ya berarti ya. Kita akan mengacu pada aturan yang ada. Ya, apakah dia tumbuh atau tidak. Ini pertumbuhannya bagus di atas. Ya, tumbuh ya dari pendapatan. Kemudian ini untuk bottom line-nya juga pertumbuhannya relatif naik dan turun ya, utamanya ini 2021 ini mungkin karena COVID dan sebagainya dia turun. 2021 ini bagus dan mungkin ini akan melanjutkan pertumbuhan di 2022 karena sejauh ini di atas dia juga tumbuh, di bawahnya juga relatif tumbuh ya. Ini rugi kuartal 3 itu menurun ya. Dan mungkin ini tinggal nunggu kuartal 4 aja gitu ya. Tapi ini karena ada catatan rugi, mungkin saya akan mencari yang lain dulu. Itu dari pertumbuhan ya, dari pertumbuhan dan profit atau tidaknya. Ini kan ada beberapa kuartal dia tidak positif ya, artinya di situ ada ya sesuatu gitu kan. Lalu kita lihat dari profitabilitas apakah dia memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari profitabilitasnya cukup rendah. Ini fundamentalnya tidak memenuhi syarat ya, karena kita minimal 5%. Minimal 5% dan ini minus 5% gitu ya. Walaupun mungkin di kuartal 4 nanti rilis ya bisa aja dia jadi plus ya. Karena ini kan sekarang ini kan masih minus ya gitu. Jadi kita lihat dari
Sini masih banyak yang lain yang lebih baik. Ini bukan masalah dia bisa naik atau tidak ya harga sahamnya, ini masalah bisa naik dan bukan masalah itu ya, tapi kelayakan investasi. Ini banyak yang nggak paham nih, bilang katanya fundamental jelek kok naik harga sahamnya. Bukan masalah naik dan turunnya, semua saham mau itu jelek mau itu bagus fundamentalnya bisa naik dan turun. Tapi kelayakan investasi itu kita memutuskan untuk invest atau tidak. Ya, bukan masalah bisa naik dan bisa turun. Kalau bisa naik dan bisa turun itu kan teknikal. Kita trading di situ. Ya, seperti itu. Ini nggak ditanya sih, tapi saya ingin menjawab menjawab tambahan tambahan jawaban ini karena saya rasa di luar sana masih banyak yang belum paham membedakan antara memilih saham untuk invest dan membedakan jawaban ini untuk trading atau invest. Karena ini dibilang fundamental jelek berarti nggak bisa naik, bukan ya. Tapi kelayakan investasi itu untuk menentukan dia ini layak dibeli untuk jangka panjang atau tidak. Seperti itu. Untuk saat ini, so far ya WIFI ini menurut saya melihat sepintas itu udah tidak akan masuk ke filter kami atau masuk ke screener kami ya. Seperti itu. Oke. Tolong dibahas. Ini kelewat ya. Ini pembahasan yang harusnya di awal ya. Pak minta view saham WSBP dan GoTo, kalau punya enaknya tuker kemana? Sebenarnya saham WSBP dan saham GoTo ini sudah sering kita bahas dan saya nggak mau terlalu banyak membahas ini, takutnya ya dikira kita ini menakut-nakuti orang. Padahal tujuan kita adalah ya memberitahu apa yang kita lihat, dan ya Anda perlu tahu apa yang kita lihat itu tidak selalu benar. Tapi kebetulan di WSBP dan di GoTo kemarin Anda sudah lihat kan cuplikan hari Kamis, cuplikan prediksi kami setahun yang lalu terkait WSBP sebelum disuspend dan sekarang ini di harga 50 kan gitu. Kita nggak nakut-nakutin, kita hanya menyampaikan apa yang kami lihat, dan yang kami lihat tidak selalu benar. Kebetulan aja WSBP, GoTo itu sesuai gitu ya. Dan ya perlu Anda ketahui ketika kita berinvestasi itu kan kita nggak perlu banyak-banyak saham ya. Seperti WSBP dan GoTo ini pilihan ke ratusan saham yang lain, masih banyak yang lain yang lebih bagus. Gitu. Nah, saya mungkin nggak akan bahas WSBP dan GoTo karena sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jelas kalau WSBP turun ke 50, GoTo juga masih sama dengan pembahasan terakhir. Dia akan ke 80, itu target kedua. Anda cukup melihat di trading view kami. Kami juga baru merilis beberapa warning. Sekali lagi, warning ini kami tunjukkan untuk tujuan baik ya. Ya, ini Telkom, Aisa ya. Meskipun sekarang ini masih naik ya untuk Telkom, tapi menurut saya ini perlu diketahui juga. Jadi kalau Anda ikuti trading view kami juga jangan ditelan mentah-mentah. Anda juga perlu analisis Anda cocok atau tidak, silahkan aja, bebas. Di sini ada Aisa, kemudian ini GoTo, Buka ya. Contohnya GoTo ini ya. Ini kan kita sedang bahas GoTo ya. Ini warning kami di tanggal 6 April. Waktu itu GoTo masih bukan 6 April. Kita 30 Maret ini ya. 30 Maret. Ini trading view ya. Kemudian kita klik. Nah, ya. Target berikutnya di sini. Jadi view-nya Anda bisa lihat di situ ya. Kalau untuk WSBP yang jelas ya 50 tuh, ya. Nah, kalau kita punya ini ya, kita nggak akan menyebutkan sahamnya apa, tapi Anda cari sendiri bisa. Ya, yang jelas ya tumbuh dengan profitabilitas yang baik. Profitabilitas yang baik itu kalau di kami ya Anda biasa lihat itu minimal 5%, tapi minimal loh. Masa ya mau nyari yang minimal, cari yang jauh dari angka minimal kan, harusnya gitu. Kalau minimal aja tidak terpenuhi, misalkan minus profitabilitasnya ya nggak mungkin kan kepilih. Yang minimal yang 5% aja nggak akan dipilih karena masih banyak yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Lihat ya, ini adalah saham yang akan kami rekomendasikan. Sekarang ini sudah kita kasih di Pierce only ya. Jadi kalau Anda join Pierce, Anda akan menemukan saham ini. Ada rekomendasi terbaru kami di kuartal kedua. Jadi satu saham pertama yang kita rekomendasikan di kuartal kedua 2023. Sebelumnya di bulan Maret kemarin, akhir kuartal 1 kita sudah merilis satu saham baru dan sudah naik ya. Dan sekarang ini adalah saham pertama untuk Pierce. Jadi Pierce nggak dapat
ya, Pierce karena ini saham syariah. Lihat ya kurva kinerjanya, lihat ya, ini ya, akselerasi. Dan ini bukan komoditas, ya, ini bukan komoditas. Jadi tidak terpengaruh dengan harga minyak, tidak terpengaruh dengan harga batu bara. Karena dia bilang, oh ini kinerjanya bagus seperti ini, mungkin dia adalah saham komoditas, bukan, ya. Dan ini bisnisnya kemungkinan sampai dengan kiamat. Bisnisnya loh ya, nggak tahu perusahaannya, tapi bisnisnya harusnya tetap akan dibutuhkan sampai nanti, ya. Itu view jangka super panjang, tapi nggak mungkin kita akan hold sampai dengan nanti, enggak. Kalau kita sudah mencapai target ya kita akan jual gitu kan. Nah, jadi dari fundamentalnya pertumbuhan seperti ini, dan ini sangat wajar, dan ini akselerasi ini dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini karena investasinya yang dilakukan juga berhasil mendongkrak pertumbuhan akselerasi. Jadi nilainya harusnya juga meningkat setinggi ini. Namun ini yang sangat menarik. Kalau kita lihat seperti ini kemudian harga sahamnya sudah naik seperti Temas atau Kencana Energi, itu kan sudah naik tuh. Kita sudah bicara pertumbuhan bagus tapi harga sahamnya belum naik seperti ini. Ya. Lihat harga sahamnya. Ini harga sahamnya ya. Belum bergerak sama sekali, ya. Dan ini baru reversal kalau saya lihat. Ini double bottom kalau kita lihat dari pola yang mirip-mirip dengan bottom. Ya ini ada pola bottom di situ, dan ini juga kita tarik tren cenderung naik meskipun dia downtrend dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ini. Padahal kinerjanya seperti ini. Padahal artinya apa? Ngapain repot-repot bingung-bingung nyangkutin duit di saham-saham yang tidak layak kalau ada sahamnya seperti ini, ya. Jadi Anda coba cari yang kinerjanya seperti ini, kemudian harga sahamnya lagi belum naik, ya. Ini potensi upside-nya minimal ke 0,618 itu 121%, ya. Ya, kemudian kalau dia bisa naik setinggi peak sebelumnya, karena kinerjanya ini all time high, kinerja fundamentalnya, harusnya dia juga all time high kinerjanya, itu bisa 254%, ya. Jadi kalau misalkan kita sekarang ini lagi floating loss, jangan ragu-ragu untuk menukar dengan saham yang kinerjanya lebih baik lah jelasnya ya. Jauh lebih baik ya, nggak sama lah ya. Ini jelas udah untung bertahun-tahun dan pertumbuhannya terakselerasi gitu ya. Sehingga ya harusnya kalau orang bisa melihat, nggak pakai mikir langsung ditukar gitu kan. Dan kita juga bukan berarti kita juga nuker, ini tukar posisi ya, switching position dari posisi sebelumnya yang performance-nya tidak lebih baik dari ini. Makanya kita rekomendasikan ini di kuartal kedua 2023 karena baru rilis dan sangat bagus, dan saya lihat beberapa tahun ke depan ini sangat akan bagus pertumbuhannya. Ya. Ingat ya, ini bukan komoditas, ya. Jadi tidak akan terpengaruh dengan nurunnya harga batu bara ataupun harga minyak. Ya, karena memang bisnisnya lagi hype, lagi tumbuh. Tidak hanya hype-hypean yang seperti Goto dan sebagainya. Memang bisnisnya lagi hype, banyak dipakai dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kita akan kembali ke sini sebagai investor, kita dapat apa gitu ya? Nah, dapat pertumbuhan seperti ini atau tidak gitu kan? Ya, gitu loh. Jadi mindset investor ya harus berdasarkan pada fundamental, ya. Berbeda dengan trader. Kalau trader sahamnya ini mau fundamentalnya bagus atau jelek, yang penting dia bisa naik ya kita beli, ya. Itu berbeda, ya, berbeda sekali. Makanya sekali lagi ya, kalau Anda ikut bundling pattern Pierce, ketika Anda berkonsultasi, ya, Anda harus memberi keterangan untuk investasi, untuk trading, supaya nanti yang jawab juga sesuai gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaannya, enaknya tukar kemana? Saya nggak bisa jawab rekomendasi saham yang ada di Pierce, tapi ini kita sudah kasih tahu yang seperti ini modelnya. Banyak ya, banyak. Tapi memang tidak banyak yang harga sahamnya belum terapresiasi. Kan kita tujuan kami itu ya mencari saham yang fundamentalnya sangat bagus, ya, tetapi harga sahamnya belum diapresiasi oleh market. Pertanyaannya adalah
strategi seperti itu tidak akan banyak orang tahu ya, karena cara mencarinya juga berbeda. Cara mencari kita nggak melihat PER, nggak melihat PBV, tapi kita melihat ke depannya itu dia pertumbuhannya ini masih akan berlanjut atau tidak, dan itu tidak bisa dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi yang umum gitu ya. Dan Anda perlu tahu ya, kalau kan di luar sana banyak tuh yang mengajarkan valuasi menggunakan PER dan PBV. Tidak salah, tetapi kalau Anda ingin menghitung valuasi yang lebih baik, setiap sektor, setiap industri itu punya permodelan yang berbeda dalam menghitung, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita harus edukasi untuk pemula-pemula yang angkatan pandemi, yang baru masuk, yang mungkin tidak mengetahui cara melihat fundamental hanya menggunakan PI dan PBV ya, sangat simpel sekali. Dan Anda juga perlu tahu ya, kalau saham bagus, emiten-emiten yang bagus ya, ada yang murah tapi kebanyakan mahal. Namanya barang bagus ya, namanya barang bagus masa dijual murah? Kecuali di kondisi market yang spesial seperti 2020 bulan Maret. Ketika market crash, Anda kan dapat valuasi bagus, relate kalau Anda pakai strategi itu. Tetapi ketika market tinggi seperti sekarang ini, Anda mencari valuasi yang murah hanya menggunakan PI dan PBV akan susah. Karena rata-rata yang bagus-bagus PI dan PBV-nya tinggi, gitu kan? Rata-rata loh ya, saya nggak bilang semua, rata-rata seperti itu. Maka dari itu ya, kalau Anda ingin melihatnya itu ya memang harus rajin-rajin belajar dan mengecek kondisi fundamental. Jangan sampai Anda beli karena ini bisnisnya kepake kok bisnisnya, tapi untung nggak gitu, tumbuh nggak gitu ya. Kan ada tuh bisnis Anda beli saham tapi nggak tahu namanya gitu kan. Lah percuma Anda tahu namanya tapi Anda nyangkut, Anda nggak tahu bisnisnya itu kinerjanya seperti apa gitu kan. Nah, jadi Anda harus tujukan kalau investor itu juga harus objektif. Tidak hanya mengenal namanya, tapi tahu bagaimana kinerjanya, bagaimana ke depannya, gitu kan? Ya, cukup ya. Jadi untuk pembahasannya, jadi kalau Anda mau tukar dari WSBP dan GoTo banyak sekali. Utamanya ya seperti saham-saham yang berpotensi bangkrut karena udah punya tato seperti WSBP. Jadi pola pikir investasi di saham BUMN itu aman, sudah terbukti. Ternyata tidak jaminan. Apakah pemerintah akan nambelin? Belum tentu. Ya, banyak kan BUMN yang dibangkrutkin, dibubarin, ya. Jadi jangan salah ya. Kalau saya sayang duitnya ya. Jadi kita harus melihat benar-benar fundamentalnya itu. Jangan sampai asal beli BUMN kita beli, ya Anda boncos di situ ya. Jadi kalau kita beli, pastikan uang yang Anda sudah kumpulkan itu dengan susah payah mungkin ya, nggak tahu kalau duitnya itu dapat dari cuma-cuma, tapi kalau duit kita kumpulkan seperti kami ini nabung bertahun-tahun untuk mempunyai modal investasi, ya itu sayang sekali kalau dibeliin saham seperti WSBP apalagi GoTo ya, yang ruginya semakin meningkat padahal manajemennya bilang ini akan semakin profit. Nah buktinya mana gitu kan ya. Jadi seperti itu, kita harus kritis sebagai investor, jangan sampai uang kita salah masuk ya. Lanjut ya, tolong dibahas teknikal IMAS, sepertinya sudah mulai ramai. Kalau mau masuk bagusnya di harga berapa? Apakah masih ada potensi naik lebih tinggi? Nah ini udah naik Pak ya, sudah naik. Ini target pembahasan terakhir sudah tercapai, bahkan ini sudah melebihi ya. Berarti ini target berikutnya di 1690 ya. Masih ada ini pembahasan terakhir ya. Di sini ya, di 1000-an. Sekarang ini harga di 1400, berarti masih tersisa potensi upside sekitar 19%. Dan ini wajar untuk karakteristik dari saham Indomobil, memang seperti ini. Jadi hati-hati ya. Dia kalau naik seperti ini, turunnya juga seperti ini loh ya. Artinya seperti ini, turunnya juga seperti ini. Ngerti maksud saya ya? Jadi harus disiplin. Kalau Anda sudah telat masuknya, beli di sekarang ini apakah boleh? Boleh-boleh aja, tapi Anda harus disiplin gitu ya. Disiplinnya Anda bisa proteksi di 1340 ke bawah ya. Seperti itu. Mohon analisa SEMA untuk trading jangka pendek, apakah sudah menarik, target kenaikan pullback hingga berapa? Oke, SEMA untuk trading jangka pendek, target pullback. Oke. Menarik atau tidak, lagi-lagi kita harus melihat.
berapa persen potensi upside yang masih ada dari harga terakhir. Ini ya, masih ada 20%, tapi itu ke EMA 60. Nah terakhir dia sudah mencapai target yang ini, yang di 110. Nah, sekarang ini downside-nya kalau dia turun dulu misalkan itu bisa ke 70 atau 80, itu 16%. Kalau saya cenderung akan menunggu dia turun paling tidak di 86 sampai dengan 78, dikasih atau tidak saya nggak tahu. Nanti kalau di situ kita bisa memproteksi di level teknikal yang bagus ya, di 72 ya. Dan itu upside-nya lebih besar juga gitu kan. Upside-nya lebih besar lagi. Jadi kalau sekarang ini kan swingnya sudah berjalan dan mulai melandai turun ini, siapa tahu dikasih juga turun di 86 ke bawah. Seperti itu. Tolong bahas BRIS untuk swing, kata Pak Yev ada potensi naik ke 2200. Apakah bijak saya nambah lot karena kemarin masuk di 1600 sekitar 2 PV. Ini stok call edisi 19 Maret yang membahas BRIS potensi ke 1900. Pembahasan terakhir Yev Talk mengatakan target berikutnya, ya kan? Ini kalau Anda beli di 1600 berarti mirip dengan Pierce. Ya. Oh, Pierce di 1600 ke bawah sih, sempat ke 1580 ya. Rata-rata ngambil di bawah 1600. Ini targetnya ya, ini target jangka menengah ya. Kalau Anda nambah sekarang menurut saya kurang bijak karena ini sudah di TP kami, sudah di dekat dengan TP kedua kami. Jadi mungkin nanti dalam proses ke sini kan tidak langsung besok ke sana tuh Pak. Jadi ada proses turunnya tuh. Nah, nanti turunnya itulah mungkin Anda bisa buat buyback ataupun averaging up ataupun apapun, mau beli lagi nunggu fase koreksinya aja. Karena sekarang ini market Anda ketahui marketnya lagi seperti sekarang ini sangat memungkinkan untuk dapat koreksi, dan itu ya jangan beli pas dia lagi naik seperti sekarang ini. Sekarang ini mungkin dia akan 1820 ini mungkin ada koreksi dulu, retest di 1740-an sebelum naik ke TP2 ataupun ke 2200 ini ya. Jadi kalau nambah baiknya saat dia koreksi aja. Bagus-bagus lagi kalau koreksinya ternyata bisa kembali ke bawah 1700. Ini sini ada 1660 ya. Jadi ya kalau sudah untung ya baiknya saya sarankan member-member kami kalau sudah mencapai TP take profit dulu. Take profit sebagian, kemudian naikkan proteksinya. Kalau Anda mungkin sama modelnya dengan PTR, Anda bisa naikkan proteksi di modal ya karena sudah mencapai TP1 bahkan di atas TP1 seperti itu. Jadi ini stock call edisi 19 Maret. Ini ada lagi nih kalau Anda join PTR yang sama banding Pierce ya, Anda akan dapat saham yang ini. Nih ya, ini saham stock call edisi minggu ini 9 April 2023. Minggu kemarin cuan ya. Minggu kemarin cuan dan ini adalah saham yang minggu ini. Minggu kemarin cuan ya, ini ya minggu kemarin. Sudah mencapai TP ya cuan ya. Jadi setelah profit di cuan Anda bisa tukar ke sini ya. Jadi setiap minggu ada stock call. Oh sorry bukan ini BRIS. Nah ini ya. Edisi 2 April. Nah ini ya. Jadi stock call itu seperti ini, rekomendasi PTR ya, nggak ada analisa fundamental, hanya teknikal. Karena kita trading saya lagi ya. Jadi kalau Anda join PTR plus Pierce dapat stock call juga. Oke. Alhamdulillah Pak, saya sudah jual bersih saham GoTo di 120-an kemarin, sekarang plong rasanya. Sekarang yang perlu dipikir duitnya dibelikan apa, tadi sudah kita bahas ya. Oke, sudah kita bahas semua. Baik itu pertanyaan yang baru ataupun yang terakhir kita sudah bahas semua. Semoga jawaban saya dapat membuat Anda senang, dapat membuat Anda kepikiran sesuatu yang baik ya. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan di Yev Talk ini sifatnya adalah opini, analisis dan prediksi pribadi. Jadi dapat dipastikan tidak akan semuanya benar ya, pasti akan ada yang salah. Saya ulangi apa yang saya sampaikan di Yev Talk ya, pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Anda harus ulang lagi, olah lagi, analisis lagi, buat trading plan, buat investing plan sendiri-sendiri. Ya, gitu. Ya, baik, itu aja. Sekali lagi, baru penonton Yev Talk yang tahu,
karena ini besok pagi baru akan diumumkan. Ya, hanya untuk 5 orang. Oke, jadi silahkan amankan kalau Anda ingin trading plus invest dengan YEF, ini adalah kesempatan ya untuk ikut bersama kami. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan Dear Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.